kalau supirnya Aki capek saya ngupiri gantian. Jadi saya itu saksi hidup jelas. Mau ke Bandung, ke Cianjur, bahkan keluarga saya Aki Cianjur saja saya sering dulu diajak ke sana supaya saksi hidup. Aki itu punya keluarga di Cianjur, ya, punya juga keluarga yang dengan pasar kebayoran lama ya. Saya sudah lama ke sana, tapi saya dulu kalau urusan pribadi yang sangat pribadi sama Aki, saya diajak diam-diam, nggak ngomong gitu, jadi kamu diam saja ya. Saya sering diajak, anaknya aja nggak diajak loh. Karena dulu anak-anak Aki itu masih kecil-kecil. Kadang-kadang saya habis piket double pulang, ditahan sama Aki, nanti itu boleh bebas. Nanti kalau sudah anak-anaknya sekolah, di sekolah yang antar saya, yang ini saya dulu. Kenapa saya bilang saksi hidup? Karena apa dulu urusan keluarga itu saya. Jadi mohon maaf, saya bicara dari hidup itu bukan mengada-ada, memang benar adanya. Kadang-kadang saya dulu piket itu ada piket siang, ada piket malam. Piket siang itu bagi yang nggak bisa piket malam, piket siang ada, nah, piket malam juga ada. Jadi itu gimana lagi, disuruh siang atau disuruh malam piketnya. Dan sekarang ini piket saya siang kok nggak ada, saya bingung. Ini gimana nih? Ini sesepuhnya apa siapa yang salah? Jadi dulu tuh ada piket siang, ada piket malam. Supaya itu dihidupkan kembali. Piket siang itu sesungguhnya itu sudah nggak ada urusan dunia sebenarnya. Mestinya urusan lahiriah tuh nggak ada, dibebaskan dari urusan dunia supaya bisa konsentrasi masalah khususnya. Jadi nanti kalau sesepuh sudah seperti itu, nah itu kesuciannya luar biasa. Di sini beberapa tahun ini, berapa puluh tahun ini tidak ada piket siang. Sudah coba ya nanti dihidupkan kembali supaya sesepuhnya itu tidak pusing mikir lahiriah. Semuanya itu berdasarkan pada pusing mikir lahiriah karena buat makan susah. Nah ini kalian harus bisa supaya kesucian sesungguhnya tidak memikirkan lahiriah. Berarti kalau sesungguhnya sudah tidak memikirkan lahiriah, baru kesucian itu sesungguhnya itu memikirkan khusus kesucian. Itu otomatis nanti kalau lahiriahnya tercukupi, ya nanti kesucian itu sesungguhnya akan bikin posnya hidup. Ini sesungguhnya ya lahiriah, ya ini mikirin kebutuhan. Kadang-kadang belum kalau ada iman yang membadar, waduh. Itu kalian sadarlah ya,
kesulitan start tadi itu karena itu ya. Coba sesepuh itu yang gimana ya, kesucian itu harusnya mikirin Tuhan. Nah, ini kan enggak, Tuhan tidak terpikir oleh semuanya karena habis yang untuk lainnya. Harusnya siang itu dipikirkan oleh umat. Kebutuhan pos itu harusnya umat yang memikirkan, bukan sesepuh. Jadi coba mulai tahun ini ya, itu dirubah kesucian supaya terpikirkan oleh sesepuhnya, terus sesepuhnya nanti bisa memikirkan kesucian, bisa memikirkan Tuhan. Harusnya kalau sudah sesepuh itu mikirin Tuhan, ini sesepuh masih mikirin Tuhan. Ini gimana ya? Ini harus berubah polanya, pola mendidik umat. Ini saya maaf ya, saya ulang maaf ya, saya pengakuan maaf lagi. Waktu semasa Aki hidup, masih Aki hidup, saya dulu Aki kan punya supir sendiri. Tapi kalau kemana-mana ngajak saya, itu ke supirnya kecapean, udah ganti rol ya. Saya ganti itu. Nah, di situ saya banyak belajar. Jadi damai itu, Aki itu bukan ini, banyak belajar saya. Saya belajar kepada Aki. Kalian bu udah belajar selama ini, saya heran. Kalian seolah-olah dia sendiri udah benar. Cobalah belajar, bukan dari Aki saja. Belajar Tuhan itu gimana gitu. Yang kamu pikirin itu Tuhan. Nah, kamu mikir aja yang bikin Tuhan. Itu coba ya. Saya dari mana tadi pun bicara. Saya dengerin sudah bagus-bagus semua. Tuh, bagus-bagus semua. Bicara, tapi sudahlah. Yang selesai. Saya pasar sama Tuhan aja. Saya bicara apa nanti gimana Tuhan aja. Setelah bicara dulu, kok bicaranya begini? Saya di situ saya bicara, loh ada juga manfaatnya ya. Jadi itu buktinya ada campur tangan Tuhan kita ini. Kita tidak rencanakan, tapi Tuhan punya rencana kepada kita. Itu supaya semua menyadari. Jadi dulu waktu gimana ya, saya pikir malam kadang-kadang pagi mau bebas nggak boleh, pagi mau bebas nggak boleh. Saya itu jangan bebas dulu, nanti tunggu Aki bebas ya. Kalau saya suruh ngantar ke pasar, ini ada pengajian, sudah habis ngantar ke pasar ini sama Aki, udah jangan bebas dulu. Waduh, apa? Sedangkan saya bebasnya kebetulan saya wira swasta. Jadi dulu saya itu bebas mau kerja mau enggak, tinggal kalau kantor tinggal saya telepon aja dari sini. Saya pegang HP ya dulu, maaf dulu
saya kemana-mana HP. Dan saya seorang bos, seorang bos digusur disuruh. Itu saya dulu. Nah, saya kalau pikir bukan main motor, saya saya pakai mobil. Saya dari kantor lari ke Srejeng pakai mobil. Saya masuk ke sana sudah punya mobil. Bahkan dulu ayam saya ini saya belikan mobil. Aki saya belikan mobil dulu. Dulu maaf ya, saya bukan pamer, tapi itu waktu sama kesucian itu saya total. Itu waktu saya belum punya mobil baru, akhirnya saya bayar mobil, dalam kemudian saya kembali mobil baru. Akhirnya itu dulu punya akun saya pertama, akun itu kenapa nama itu selalu tiba. Nama itu membawa sifat dan wujud. Akun. Jadi maksudnya supaya umat-umat pada akur. Ya, saya ini sekarang nggak ada itu. Nama itu ingat-ingat membawa sifat dan wujud. Nanti kalau kalian belajar nama seperti itu nanti pandai sendiri. Ya, itu berkat Aki. Dulu saya tidak tahu apa-apa. Saya firman 40, jadi firman 40 itu dengan firman biasa beda. Firman biasa itu firman yang di daerah-daerah. Dari kalian dari Tangerang, dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, itu firman biasa. Tapi firman 10 itu firmannya Aki, maksudnya bicaranya Tuhan. Itu firman 10. Jadi firman 10 itu luar biasa tuh, ditakutin. Makanya takut kalau firman 10 udah ngomong udah jadi. Kalau yang saya cerita firman 10, firman 40 nggak ada apa-apa. ini gimana? Firman 10 begini. Banyak firman 10, tapi kok suaranya saya diam aja. Begini minta tegeri. Maka kadang-kadang itu saya kalau ikat sendiri agak nimbang itu karena ucap itu harus hati-hati. Nah, kalian itu berurusan dengan Allah, kalian harus hati-hati. Kalau bisa ya bicaranya diatur seperti petunjuk Tuhan. Firman 40 itu luar biasa. Jadi saya maaf sekali lagi saya mengagung-agungkan. Saya firman 40 yang diangkat Aki sekali, firman 40 yang lain pada kabur semua dari sana. Saya masih di sini masih betah. Saya pengen getokin kepala kalian semua supaya jadi benar. Kalau kerja di kesucian supaya benar. Kerja di kesucian itu sedikit bicara, banyak kerja. Nah, setelah itu kerjanya bukan kerja kantor, tapi kerja Tuhan. Kan sulit tuh. Kerja Tuhan itu sulit. Begini salah. Maka bicara Tuhan.
tubuhnya orang 40 tubuh Tuhan. Firman Tuhan itu yang sebenarnya itu firman 40 itu bicaranya Tuhan. Karena dulu saya yang makanya kaki sendiri disumpah saya sama lagi. Saya kalau nggak bicara Tuhan, saya cewek saya itu. Jadi jangan terus benar ya. Kalau saya ini, waduh di zaman dulu didengerin lagi itu yang mana? Kalau ada salah sedikit, kedengar kawan yang lain tuh, nanti bilang itu sama dia, lagi gitu. Wah, dia saya salah, takut bener tuh, takutnya salah bener itu salah, apalagi salah, wah tambah salah. Saya dulu banyak diam. Kalau udah ditegur lagi banyak diam, udah diam baca. Dulu di pos ini, di pos rengseng ini saya banyak diam. Sekarang aja cerewet kemarin dendam saya, kalian saya paling saya dulu waduh marah sedikit takut. Jadi kalau habis saya di dalam mobil sampai setir itu gak piket ya, udah hitam saya. Tapi setelah pikir-pikir sudah ya saya ngomong. Tapi ya itulah, Tuhan itu maha adil. Kadang-kadang manusia itu diberi bebas ngomong, kadang-kadang tidak. Namanya manusia. Saya di kesulitan ini saya banyak belajar di kesulitan di sini banyak. Mau salah saya tahu, mau benar saya tahu. Saya salah banyak bicara. Kesucian itu banyak bicara salah, sedikit bicara salah. Diam salah. Banyak ngomong pun salah. Jadi di Tuhan itu banyak salah. Udah pokoknya diam aja. Tapi nanti salah bener itu tahu sendiri.